Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah kecerdasan buatan dengan judul Prediksi Harga Rumah Boston menggunakan jaringan syarat tiruan tipe multiplayer Perceptron. Perkenalkan, saya Hairul Rahman Nuryadin dengan akhiran NIM 089 yang akan membantu presentasi ini. Anggota kelompok kami terdiri dari Perkenalkan, nama saya Reva Caya Pangisti dengan akhiran NIM 066. Perkenalan, nama saya Muhammad Alvin Pratama dengan akhiran NIM 076. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isan dengan akhiran NIM 90. Kami semua berasal dari kelas C, Teknik Informatika Universitas Jenderal Ahmad Yani tahun 2025. Kami berharap melalui presentasi ini Bapak atau Ibu dapat memperoleh gambaran mengenai bagaimana kami mengaplikasikan metode jaringan syarat tiruan untuk menyelesaikan masalah prediksi harga rumah serta bagaimana hasil yang kami dapatkan dapat diterapkan di dunia nyata. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasi ini. Oke, yang pertama di sini ada deskripsi kasus. Permasalahan yang diangkat dalam tugas ini adalah prediksi harga rumah yang merupakan bagian dari masalah regresi. Dalam dunia properti, harga rumah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks seperti jumlah kamar, tingkat kriminalitas, kualitas udara, dan aksesibilitas ke pusat kota serta fasilitas umum lainnya. Proyek ini bertujuan untuk membangun model jaringan syaraf tiruan yang dapat memprediksi harga rumah secara otomatis berdasarkan data numerik yang tersedia. Model ini juga menggunakan dataset yang berisi fitur numerik yang menggambarkan kondisi rumah dan lingkungan untuk menghasilkan prediksi harga yang mendekati nilai sebenarnya. Permasalahannya, banyak lembaga dan individu yang membutuhkan sistem prediktif yang mampu memperkirakan harga secara cepat dan akurat berdasarkan data numerik seperti properti. Permasalahan ini masuk dalam kategori regresi karena nilai yang diprediksi berupa angka kontinu bukan klasifikasi kategori. Solusi yang diusulkan yang pertama menerapkan JST, jaringan saraf tiruan MLP dengan dua hidden layer dan satu output layer. Yang kedua menggunakan dataset historis harga rumah Boston sebagai basis pelatihan. Yang ketiga melakukan pre-processing data, normalisasi dan split data latih uji. Yang keempat, mengevaluasi model dan dengan matriks regresi MSE dan MI. Untuk relevansi, permasalahan ini sangat relevan di dunia nyata, seperti yang pertama penilaian agunan properti untuk pengajuan kredit, yang kedua penentuan harga jual rumah oleh agen properti, yang ketiga estimasi investasi oleh pembeli rumah, yang keempat sistem rekomendasi harga dalam aplikasi jual beli properti. Next. Untuk dataset yang digunakan dalam tugas ini adalah Boston House Price Dataset. Datanya diambil dari Kaggle. Dataset ini terdiri dari 506 observasi rumah dengan 13 fitur input yang menggambarkan karakter fisik dan sosial ekonomi properti, serta satu output target yang berupa harga rumah median MIDV dalam ribuan dolar. Beberapa fitur penting yang digunakan dalam model ini meliputi RM, jumlah rata-rata kamar per rumah, LSTAT, persentase penduduk miskin, krim, tingkat kriminalitas, teks, pajak properti, dis, jarak ke pusat kota. Target yang diprediksi adalah MADV, yaitu harga median rumah. Karena ini merupakan tugas regresi, output yang diprediksi adalah nilai kontinu, bukan klasifikasi. Dataset ini tidak memiliki kelas kategorikal sehingga cocok digunakan untuk model jaringan saraf tiruan yang dapat menangani pola hubungan kompleks antara fitur numerik dan harga rumah. Selanjutnya di sini akan dilanjutkan oleh rekan saya, dipersilakan. Baik, untuk metode JST yang digunakan pada proyek ini, yaitu menggunakan JST tipe multilayer perceptron atau MLP. MLP adalah jenis JST yang terdiri dari beberapa lapisan neuron yang saling terhubung.
Metode ini sangat efektif dalam memodelkan hubungan non-linear yang kompleks antara input dan output yang sulit dilakukan oleh model linear. Model ini memiliki tiga lapisan utama. Yang pertama yaitu input layer, menerima 13 fitur input dari dataset, seperti jumlah kamar, tingkat kriminalitas, dan pajak properti. Yang kedua, hidden layers, memproses sinyal dan mengekstrak pola dari data. Pada model ini, kami menggunakan dua hidden layers dengan masing-masing 64 dan 32 neuron, menggunakan fungsi aktivitas ReLU untuk mengatasi masalah vanishing gradient. Yang ketiga, output layer menghasilkan prediksi harga rumah berupa angka kontinu dengan satu neuron dan tanpa fungsi aktivasi, karena tugasnya adalah regresi bukan klasifikasi. Kami menggunakan optimisasi Adam untuk proses pelatihan yang dapat menyesuaikan learning rate secara otomatis, serta fungsi loss mean squared error atau MSE yang sangat cocok untuk tugas regresi. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan mean absolute error MAE untuk mengetahui rata-rata kesalahan prediksi terhadap nilai aktual. Arsitektur NLP yang digunakan dalam model ini terdiri dari beberapa lapisan untuk memproses dan mempelajari data secara efektif. Berikut adalah rincian arsitektur model. Input layer, terdapat 13 neuron di input layer yang sesuai dengan jumlah fitur pada dataset, CRIM, ZN, RM, dan seterusnya. Setiap neuron di input layer mewakili satu fitur dari data rumah yang akan diproses. Hidden layer pertama, lapisan tersembunyi pertama terdiri dari 64 neuron, menggunakan fungsi aktivitas ReLU untuk memperkenalkan non-linearitas, memungkinkan model belajar hubungan yang lebih kompleks. Hidden layer kedua, lapisan tersembunyi kedua terdiri dari 32 neuron dengan fungsi aktivasi ReLU dengan serupa. Jumlah neuron di lapisan ini lebih sedikit untuk menyederhanakan model dan mencegah overfitting. Yang terakhir, output layer, yaitu lapisan output, memiliki satu neuron yang menghasilkan nilai kontinu untuk harga rumah. Fungsi aktivasi yang digunakan adalah linear yang cocok untuk masalah regresi. Arsitektur ini dirancang untuk mempelajari hubungan nonlinear antara fitur rumah dan harga yang diprediksi dengan struktur yang sederhana namun cukup efektif untuk dataset dengan ukuran kecil hingga menengah seperti Boston Housing. Dalam pelatihan, model ini diproses selama 100 epoch menggunakan teknik validation split untuk memantau dan mencegah overfitting. Baik, untuk selanjutnya ada hasil evaluasi model. Pada evaluasi ini merupakan langkah penting dalam mengukur kinerja model multiplayer perception atau MLP yang telah dibangun menggunakan metrik mean absolute error atau MAI. Evaluasi dilakukan pada data uji, X-test, dan Y-test untuk mengetahui seberapa besar rata-rata kesalahan absolut antara hasil prediksi model dan harga rumah yang sebenarnya. Berdasarkan hasil yang ditampilkan, nilai MAE yang diperoleh adalah sekitar 2,87, yang berarti rata-rata kesalahan antara prediksi dan harga aktual adalah sekitar $2.870. Nilai ini menunjukkan bahwa model memiliki performa yang cukup baik karena kesalahan prediksi relatif kecil. Next. Untuk pada gambar ini menampilkan hasil prediksi model GST pada 5 data uji yang dibandingkan dengan harga aktual rumah. Secara umum, hasil prediksi model cukup mendeteksi nilai harga rumah yang sebenarnya. Sebagai contoh, pada data pertama, prediksi harga rumah adalah $27.000, sedangkan harga aktualnya adalah $23.000. Meskipun data beberapa selisih antara nilai prediksi dan aktual, perbedaan tersebut masih cukup dan dapat diterima. Di bawah grafik prediksi terdapat grafik cross training dan validation yang menunjukkan penurunan stabil selama
100 epoch. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya di sini ada evaluasi hasilnya. Sebagai bentuk pengujian lebih lanjut terhadap model prediksi harga rumah, dilakukan percobaan menggunakan input manual berupa satu baris data yang mewakili berbagai fitur SRIM, ZN, Indus, dan sebagainya. Data input ini dimasukkan ke dalam model setelah dilakukan normalisasi menggunakan min-max scaler agar skala input sesuai dengan skala data yang digunakan saat pelatihan model. Setelah proses normalisasi model, model digunakan untuk memprediksi harga rumah berdasarkan data input tersebut. Hasil presisi yang diboleh ditampilkan dalam bentuk angka dengan dua digit di belakang koma, menunjukkan estimasi harga yang dihasilkan oleh model. Meskipun terdapat peringatan yang mengatakan bahwa input tidak memiliki nama fitur, model tetap dapat memberikan hasil prediksi yang valid, yaitu 33,44 ribu dolar. Hal ini menunjukkan bahwa model tidak hanya dapat bekerja dengan data uji yang ada, tetapi juga dapat menggeneralisasi dan digunakan untuk memprediksi harga rumah berdasarkan data baru, selama format dan jumlah fitur yang dimasukkan sesuai dengan data pelatihan. Pada slide ini, kami menampilkan tabel perbandingan antara harga rumah yang sebenarnya dan harga yang diprediksi oleh model GST MLP pada 5 data uji pertama. Secara umum, model memberikan hasil prediksi yang cukup akurat dengan selisih yang relatif kecil. Sebagai contoh, pada data pertama, harga aktual adalah 22,30 ribu dolar, sementara model memprediksi 24,80 ribu dolar. Dengan selisih 2,50 ribu dolar, pada data kedua, prediksi harga sedikit lebih rendah dengan selisih 0,7 ribu dolar. Di data ketiga, prediksi sebesar 33,50 ribu dolar lebih tinggi dibandingkan harga asli 30,90 ribu dolar dengan selisih 2,60 ribu dolar. Pada data keempat dan kelima, model memprediksi lebih rendah dari harga aslinya. Secara keseluruhan, selisih antara prediksi dan harga aktual berkisar antara 1,30 hingga 2,60 ribu dolar, yang menunjukkan bahwa model ini memiliki performa yang cukup baik dalam memprediksi harga rumah. Untuk kesimpulan, jaringan saraf tiruan MLP terbukti efektif digunakan untuk memprediksi harga rumah dalam kasus regresi. Dengan penerapan processing data yang tepat dan struktur model yang sesuai, MLP berhasil mempelajari hubungan kompleks antara fitur numerik dan dataset Boston Housing. Model ini menunjukkan performa yang baik dengan nilai absolute error min absolute error sekitar 2,28 ribu dolar yang mengindikasi tingkat akurasi yang cukup tinggi dalam memprediksi harga rumah. Selain itu, grafik loss dan validasi menunjukkan konvergasi yang stabil tanpa adanya indikasi overfitting, yang berarti model dapat menggenerasi dengan baik pada data yang belum pernah terlihat sebelumnya. Secara keseluruhan, model ini dapat diterapkan pada masalah regresi harga rumah di dunia nyata dan dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menggunakan dataset yang lebih besar dan lebih banyak fitur untuk meningkatkan akurasi prediksi. Demikian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.